虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっともう戻れなく。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada saya. Di sini saya sebagai moderator akan memandu jalannya sesi kali ini. Pertama, saya akan membacakan CV pembicara pertama, yaitu Mas Rianto Mahaputro. Rianto Mahaputro, tempat tanggal lahir Kudus 5 Mei 1999, dengan pendidikan SD Negeri 3 di Warno, SMP Negeri 2 Majebo, dan SMA Negeri 1 Cekulo Kudus, dan sedang menempuh pendidikan S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas PGRI Semarang. Pengalaman juara badminton, mengaji Al-Quran anak-anak, mengajarkan Al-Quran anak-anak. Kemudian CV pemateri kedua yaitu Naufal Ulinuha, lahir di Pati 10 September 1999. Pendidikan SD Negeri Trimulyo, SMP Negeri 2 Batangan, dan SMK Bina Tunas Bakti Juwana, dan sedang menempuh pendidikan di Universitas PGRI Semarang, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, kita akan memasuki materi yang pertama dengan judul Kritik Sosial Cerpen Seperti Kota Kami karya Ahmad Zaini. Kepada Mas Rianto Mahaputro dipersilakan untuk memaparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianto Mahaputro. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang masalah kritik sosial dalam cerpen yang berjudul Seperti Kota Mati karya Ahmad Zaini yang diupload melalui lakonhidup.com pada tanggal 22 Maret 2020. Permasalahan kritik sosial di dalam masyarakat tentu tidak akan terpisahkan begitu, karena yang namanya masyarakat dengan karya sastra pasti memiliki hubungan, dan tanpa terkecuali dalam segala permasalahannya. Dalam kesempatan ini saya akan membahas lebih lanjut terkait cerpen karya dari Ahmad Zaini ini yang lebih mendetail begitu. Cerpen ini mengisahkan dua tokoh utama dalam pembicaraan yang membicarakan tentang masalah yang sedang hangat saat ini, permasalahan yang sedang booming oleh masyarakat Indonesia maupun internasional, apalagi kalau bukan virus corona. Dalam cerita ini ada tokoh A dan tokoh B. Tokoh A memiliki sikap yang berbeda dengan tokoh B. Seperti pada contoh penggalannya akan saya bacakan sedikit. Ini akibat kita terlalu jauh dari ulama. Tak ada hubungannya antara ulama dan virus corona, ujar Mukri. Ada. Ulama itu pewaris Nabi, sebagai penyebar ajaran Tuhan. Jika kita tidak menggubris nasihat ulama dan menentangnya, berarti kita telah menentang Tuhan, sambungku. Kamu ini, Jun, suka mengarang cerita. Beribadah atau tidak itu urusan pribadi. Tuhan juga tidak memaksa manusia untuk beribadah. Memang itu hak masing-masing. Tapi kita harus sadar bahwa kita diciptakan Tuhan untuk beribadah kepadanya. Tuhan tidak butuh kita sembah, tapi kita yang butuh menyembahnya. Tersebab kita tidak memenuhi ajaran Tuhan sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama, maka Tuhan mengajar kita dengan munculnya virus ini. Nah, jadi kritik sosial yang muncul dari penggalan dialog yang sudah saya bacakan tadi, terjadi perdebatan antara dua tokoh. Jadi tokoh yang pertama bernama Fauzun yang memiliki
sikap berpegang teguh pada pendirian agama. Kemudian tokoh Mukri justru sebaliknya, ia membantah apa yang dikatakan oleh tokoh Fauzun. Nah, sikap sosial seperti ini masih sering terjadi di masyarakat. Permasalahan yang sepele terkadang menjadi masalah serius, padahal ini hanya sebuah pendapat atau pandangan masing-masing, tapi menjadi sebuah masalah karena berujung pada perdebatan. Kemudian permasalahan ini seringkali terus terjadi dalam kalangan masyarakat. Jadi sikap seperti ini diungkapkan pengarang melalui dialog tokoh. Kemudian pada penggalan lain, aku menatap kondisi Mukri yang sekarat. Giginya menyeringai menahan sakit. Matanya terbuka lebar seperti melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Napasnya tersengal-sengal. Tubuhnya terguncang. Apakah ini akibat dari orang yang membenci ulama? Mungkin juga karena Tuhan akan menyiksa manusia yang benci ulama dengan ketakutan serta mati tidak membawa iman. Mukri sosok orang yang sombong. Dia merasa paling pandai. Setiap ada ulama yang berceramah, selalu dibantah. Setiap ada kiai menasihatinya, selalu dicaci. Dia benci pada ulama. Cerita tentang pahala dan dosa, cerita tentang surga dan neraka. Padahal mereka belum pernah melihat dan merasakannya. Ulama yang berseru untuk kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Dari sedikit penggalan yang saya bacakan mengandung sisi kritik sosial masyarakat, di mana sisi ketakutan masyarakat itu terjadi. Dampak yang ditimbulkan dari rasa ketakutan, rasa di dalam pikiran yang was-was terhadap sesuatu, atau dalam cerita ini mengangkat sisi lain dari masyarakat seperti yang terjadi saat ini, itu virus corona, menjadikan masyarakat was-was dan menjadikan beban pikiran yang sangat berat bagi mereka. Padahal hal semacam itu tidak terlalu untuk diperbincangkan secara berlebihan. Nah, dalam hal ini pengarang menjelaskan bahwa ketakutan masyarakat akan sesuatu dapat merubah pikiran orang, dan hal itu membuat pikiran si tokoh Fauzun yang berpegang teguh menjadi demikian, tidak fokus. Nah, dari beberapa penggalan yang sudah saya jelaskan, saya akan menarik kesimpulan dari hasil kritik sosial dari cerpen berjudul Seperti Kota Mati. Jadi secara garis besar memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa sesuatu yang diperdebatkan itu tidak akan menyelesaikan masalah, tapi justru dapat menambah masalah. Segala permasalahan yang harusnya dapat diatasi dengan kepala dingin justru berujung beradu argumen. Dan kemudian dalam bersikap, setidaknya kita harus memiliki sikap yang tidak terlalu berlebihan dalam menanggapi sesuatu, apalagi permasalahan yang saat ini terjadi, yaitu virus corona. Jadi memiliki pandangan tidak salah dan tidak terlalu berlebihan juga, tapi bersikaplah secara rasional. Apa yang kita rasakan juga orang rasakan, artinya kita tidak harus memiliki sikap berlebihan terhadap orang lain. Dan perdebatan juga tidak perlu menjadi lebih kasar lagi sehingga kita menjadikan sisi lain masalah menjadi semakin besar hanya karena berdebat tanpa ada ujungnya. Kemudian dari pandangan ini kita harus tetap bersikap wajar dan berpikir positif bahwa setiap masalah pasti bisa diselesaikan baik-baik. Sehingga dalam kritik ini sisi sosial masyarakatnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rianto Mahaputra telah memaparkan mengenai kritik sosial cerpen Seperti Kota Kami. Kemudian baiklah kita memasuki materi yang kedua dengan judul Mengungkapkan Makna Puisi Membaca Tanda-Tanda karya Taufik Ismail dengan pendekatan ekokritik.
Kepada Mas Noval Ulinuha dipersilakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan tentang ungkapan makna puisi yang berjudul Membaca Tanda-Tanda, karya Taufik Ismail dengan pendekatan ekokritik. Nah, jadi di sini saya garis besarkan isi dari puisi yang berjudul Membaca Tanda-Tanda karya Taufik Ismail ini berisi tentang keresahan seorang Taufik Ismail terhadap bencana alam yang sering terjadi belakangan ini. Misalnya dulu di akhir 2019 terjadi gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus. Kemudian di awal 2020 seperti ini ada wabah yang saat ini sudah menjadi keresahan, bukan hanya keresahan negara Indonesia saja, akan tetapi ini menjadi keresahan semua negara tingkat internasional. Jadi intinya dalam puisi yang berjudul Membaca Tanda-Tanda karya Taufik Ismail ini menceritakan atau berisi tentang keresahan seorang penulis yang dituangkan dalam bentuk karya sastra, yaitu puisi. Kita masuk ke pendahuluan. Alam memiliki banyak manfaat dalam kelangsungan hidup manusia. Kontribusi alam terhadap kehidupan manusia menjadi segala kebutuhan manusia terpenuhi. Namun dalam hal ini semakin lama kondisi alam semakin tak terkendali. Banyak hal yang menyebabkan alam tidak lagi hijau dan tidak seperti dulu lagi. Salah satu penyebabnya adalah pencemaran lingkungan hidup yang berawal dari revolusi industri. Pencemaran lingkungan terjadi karena masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, atau komponen lainnya ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan turun sampai ke tingkat yang paling rendah, yang tentunya menyebabkan lingkungan menjadi kurang berfungsi lagi sesuai peruntukannya menurut Undang-Undang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982. Jadi berdasarkan hal tersebut bermunculan keprihatinan dari para sastrawan yang peduli akan keadaan alam saat ini dengan mengekspresikan ke dalam bentuk suatu karya sastra, yaitu puisi. Dalam hal ini lebih terfokus pada karya puisi. Nah, puisi ini merupakan ungkapan atau implisit yang dengan bahasa yang sangat padat, samar dengan makna yang tersirat, serta kata-kata yang cenderung padat, makna konotatif. Baru-baru ini disiplin ilmu yang dinamai dengan ekokritik masuk ke dalam dunia sastra. Ekokritik sastra ini merupakan disiplin ilmu yang baru dan sastra masa depan yang mempelajari hubungan antar manusia dan lingkungan hidup, mengaitkan ilmu kemanusiaan dan alam, sehingga dapat disimpulkan bahwa kajian terhadap karya sastra, yaitu puisi, menggunakan ekokritik akan menjadi bagian alam, bagaimana alam, lingkungan hidup, dan berbagai persoalannya menjadi bagian yang tak terpisahkan. Dalam hal ini, alam dan lingkungan hidup tidak hanya dipahami sebagai latar tempat dan suasana saja, akan tetapi juga merupakan aspek yang ikut membangun estetika sebuah karya sastra. Alam dan lingkungan hidup merupakan wilayah kajian dalam ilmu sastra, khususnya dengan menggunakan perspektif ekokritik. Dalam paradigma ilmu sastra, ekokritik merupakan jenis kritik sastra yang relatif baru karena
baru dimulai pada tahun 1090-an. Mohon maaf, 1990-an. Kemudian kita masuk ke pembahasan dapat dilihat dari beberapa bait, yaitu bait pertama. Ada sesuatu yang rasanya mulai lepas dari tangan dan meluncur lewat sela-sela jari kita. Berarti menandakan alam itu sudah tidak lama seperti dulu lagi. Artinya kita itu sudah tidak bisa menikmati atau menggenggam hasil alam pada zaman dahulu, dan berbeda dengan zaman yang sekarang. Yang sekarang sudah hutan sudah ditebang, sungai-sungai menjadi lahan digusur. Masuk ke pembahasan. Memahami dan mengaji sebuah puisi tidaklah mudah. Terlebih lagi sekarang puisi semakin kompleks dan aneh. Selain itu, bahasa puisi biasanya menyimpang dari tata bahasa normatif, sehingga pembaca mengalami kesulitan untuk memahami puisi tersebut. Puisi adalah sebuah karya sastra yang baru, mempunyai makna bila diberi makna oleh pembacanya. Pemaknaan sering juga disebut interpretasi. Kemudian pemberian makna atau interpretasi sebuah karya sastra dalam hal ini tergantung pada kemampuan pembacanya di bidang bahasa. Selain itu dibutuhkan kemampuan tentang konvensi sastra dan budaya tertentu. Pemaknaan sebuah puisi antar satu pembaca dengan pembaca yang lain tentu berbeda-beda, karena karya sastra termasuk puisi ini memiliki sifat polyinterpretable atau multitafsir. Begitu pula dalam analisis penulisan mengenai makna dalam puisi yang berjudul Membaca Tanda-tanda karya Taufik Ismail, dalam makalah ini mungkin akan berbeda dengan pemaknaan yang diberikan oleh orang lain. Puisi yang berjudul Membaca Tanda-tanda memiliki makna bahwa Taufik Ismail selaku pencipta dan pengarang mengajak pembaca untuk dapat membaca gejala-gejala alam yang terjadi di sekitar kita. Bisa kita lihat di penggalan puisi, ada sesuatu yang rasanya mulai lepas dari tangan dan meluncur lewat sela-sela jari. Dari bait puisi tersebut menyimpulkan bahwa penyair merasa kehilangan sesuatu yang dekat sekali dengan dirinya juga orang lain, yaitu keasrian alam. Kemudian di bait selanjutnya berbunyi, ada sesuatu yang mulanya tidak begitu jelas, tapi kita mulai merindukannya. Bait puisi tersebut menyimpulkan bahwa ia merindukan suatu alam, suasana alam yang masih murni, indah, asri, dan belum terjamah oleh tangan-tangan manusia. Karena sekarang suasana itu sudah tidak terasa seperti dulu lagi. Sudah bisa dilihat jelas seperti sekarang, hutan-hutan sudah mulai digusur, digunduli, dijadikan lahan industri, kemudian dijadikan lahan sawit. Ke bait selanjutnya berbunyi, kita saksikan udara abu-abu warnanya. Maksudnya adalah udara yang dulu terasa segar, sekarang sudah bercampur berwarna abu-abu dengan asap kendaraan, asap pabrik, kemudian dari asap pembakaran. Udara sekarang itu menjadi tercemar, tidak seperti dulu lagi. Kemudian pada bait selanjutnya berbunyi, kita saksikan air danau yang semakin surut jadinya. Maksud dari bait tersebut adalah air danau sekarang tercemar, kian lama volumenya kian menyusut, sehingga disimbolkan bahwa air danau semakin surut. Lanjut ke bait selanjutnya, burung-burung kecil tak lagi berkicau di pagi hari. Maksudnya bahwa pada pagi hari tidak ada lagi suara kicauan burung yang bersautan,
karena pemburuan liar, penebangan hutan yang menyebabkan burung-burung itu kehilangan tempat tinggal mereka, sehingga mereka pergi mencari tempat baru atau bahkan hampir punah, karena semua itu karena kelalaian manusia itu sendiri. Lanjut ke bait selanjutnya. Hutan kehilangan ranting, ranting kehilangan daun, daun kehilangan dahan, dahan kehilangan hutan. Dari bait di atas menyimpulkan bahwa gejala-gejala perubahan alam yang ditandai dengan hilangnya komponen-komponen alam dimulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jadi bisa dilihat dari hanya sebuah ranting, kemudian ranting itu kehilangan daun, dari daun kemudian kehilangan dahan, dari dahan kemudian kehilangan hutan. Dari hal terkecil dapat menyebabkan kerusakan besar di kemudian hari. Dari bait kemudian di bait selanjutnya kita saksikan zat asam didesak karbon dioksida menggilas paru-paru. Baris puisi ini menyimpulkan bahwa adanya zat-zat asam karbon akibat polusi yang banyak terkandung di udara menyebabkan terjadinya berbagai penyakit yang berhubungan dengan terganggunya alat pernapasan seperti paru-paru. Kemudian di bait selanjutnya kita saksikan gunung membawa abu, abu membawa batu, batu membawa lindu, lindu membawa longsor, longsor membawa air, air membawa banjir, banjir air mata. Dari bait puisi ini menyimpulkan adanya pencemaran udara, penebangan hutan, perburuan liar dan sebagainya yang dikiranya itu merusak alam, sehingga alam itu sendiri malah memberi dampak buruk terhadap manusia, sehingga manusianya sendiri mendapat dampak tersebut dan mereka itu menangis karena alam membuat mereka harus membayar apa yang telah mereka perbuat dahulu. Kemudian di bait selanjutnya, Allah, kami telah membaca gempa, kami telah disapu banjir, kami telah dihalau api dan hama, kami telah dihujani api dan batu. Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Dari penggalan puisi tersebut bisa diartikan bahwa manusia itu hanya bisa khilaf dan menyesali apa perbuatannya. Mereka tidak memikirkan dampak yang terjadi, yang akan terjadi ke depan nanti setelah apa yang mereka lakukan dahulu. Mereka hanya bisa meminta ampunan dari Tuhan Allah. Kemudian di bait yang terakhir, berikan kami kearifan membaca tanda-tanda. Kearifan membaca tanda-tanda di sini menyimpulkan bahwa manusia yang meminta kepada Tuhannya agar dapat peka terhadap lingkungan dan benar-benar menjalankan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi dengan sebaik-baiknya dan melihat tanda-tanda alam yang ada. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Baik, dapat disimpulkan bahwa mengenai masyarakat seringkali berdebat dalam membicarakan sesuatu hal. Kemudian ketakutan kepada sesuatu akan berpengaruh terhadap pikiran seseorang dan berisi tentang keresahan seseorang dalam bencana alam yang terjadi di sekitar lingkungan. Kemudian memiliki makna mengajak pembaca untuk melihat tanda-tanda alam yang terjadi di sekitar kita. Terima kasih pemateri. Kemudian kami membuka termin pertanyaan kepada penanya umum. Karena sesi yang dijalankan telah selesai, saya selaku moderator dalam menjalankan apabila mendapatkan kesalahan, saya mohon maaf. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara.